Nah, di Kota Bekasi ini namanya Olsamad. Nah, mau nggak mau ya kita harus belajar gitu. Lokal Bekasi. Aye! Olsamad itu adalah komunitas UMKM yang memang fokus di digital marketing. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pun kita masih dalam kondisi pandemi, sudah 1,5 tahun lebih. Bahkan kalau Bekasi ini masih PPKM level 3, tapi mudah-mudahan segera ke level 2. Nah, bukan hal yang mudah bagi para pelaku UMKM dalam kondisi pandemi kemarin. Ketika tahun 2020 bulan Maret kemarin menghantam, kemudian ada PSBB, dan yang biasanya berjualan secara offline, kemudian semuanya geraknya terbatasi. Nah, sehingga para pelaku UMKM ini kan perlu bagaimana strategi marketing mereka dari konvensional beralih ke strategi pemasaran digital yang tentu saja jangkauannya lebih luas. Karena kalau kita melihat bahwa sebetulnya kebutuhannya itu masih ada, hanya pola, kebiasaan, budaya masyarakat kita sekarang sudah berubah. Dari yang biasanya offline, sekarang menuju online. Nah, pasar digital ini diluncurkan oleh BUMN, oleh Bapak Erick Thohir pada tanggal 17 Agustus 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Di mana di sini memang padi UMKM ini untuk percepatan para pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran dan mengembalikan omset yang terpuruk tadi, Mas, bisa kembali normal karena memang harus beradaptasi ini ya. Nah, ini kan memang kalau kita bicara UMKM banyak sekali yang masih lemah di digital. Nah, padi ini hadir, dan kalau bicara tentang komunitasnya di masing-masing kota ini namanya berbeda-beda. Nah, di Kota Bekasi ini namanya Olsamad. Nah, Olsamad ini online serba arda mat, toko online. Singkatan ini, Mas. Tidak, ini benar-benar memang fokus pada digital marketing untuk support UMKM nih, karena ini tidak hanya B2C tapi juga B2B, artinya mempertemukan BUMN, UMKM. Nah, ini bagaimana masyarakat kita mencintai produk dalam negeri, bangga dengan produk kita, produk para UMKM yang sebenarnya berkualitas. Tapi tinggal ini pemasarannya nih, bagaimana masyarakat kita benar-benar bangga mencintai, dan kalau udah bangga mencintai, beli deh produk kita. Gitu, Mas. Sebetulnya kalau kita bicara wirausaha, Mas, yang pertama yang mesti disiapkan pastinya mental, mindset, ya kan? Dalam kondisi pandemi ini, jangan melihat pandemi ini sebagai ancaman, tapi justru sebagai peluang. Nah, ini peluangnya besar, Mas. Kalau misalnya kita mampu menguasai digital, Mas, digital ini jangkauan pasarnya lebih luas, lebih efisien, lebih efektif, customer-nya tertarget, ya kan? Bahkan tadi saya bicara biaya, itu kita pakai biaya itu mau misalnya, tapi kalau UMKM biasanya suka yang organik ya, yang tidak berbayar. Tapi kalau sudah berbayar pun
kita bisa atur tuh mau sehari mau berapa, 100.000 kah, 50.000 kah, bahkan 20.000 kah. Jadi kita bisa target. Berbeda kalau dulu kita marketing offline nih, saya ingat banget waktu dulu saya masih menjalankan marketing offline gitu kan. Kita harus membayar gaji sales marketing, kemudian biaya transport, kemudian masih menyiapkan flyer-flyer, kartu nama, belum perjalanan, transport, uang makan, belum juga hasilnya nanti akan langsung dilihat. Itu lama. Tapi kalau digital marketing, kita menguasai digital marketing, kita kuasai optimasi digital marketing, Facebook, Instagram, Twitter, kemudian marketplace, sekarang juga ada TikTok. Semuanya kita bisa kuasai. Ini nih 24 jam, jangkauannya luas banget, bahkan bisa ke mancanegara. Sekaligus kita masukkan nih budaya-budaya kita ya. Saya senang banget kemarin juga kebetulan ada program dari Kementerian Kominfo di mana kita masyarakat Indonesia, kemarin juga literasi digital di Kota Bekasi, seluruh masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya berbicara untuk para pelaku UMKM harus cakap digital. Digital skill, digital ethics, digital culture, digital safety. Kecakapan digital, bagaimana kita bisa menguasai, kemudian etika. Jadi kita punya etika nih. Etikanya harus ada, karena ada undang-undang. Jangan sampai kita main share, jadi saring share. Kita bikin konten-konten yang memang bagus, yang benar, yang sesuai. Kemudian budaya, harus kreatif, harus inovatif. Kemudian juga harus membawa budaya Indonesia. Tumbuhkan kebanggaan kita, mempunyai produk lokal. Jadi kemudian yang terakhir ada safety, keamanan. Bagaimana keamanan password, bagaimana kita aman dalam berjualan, ya baik pembeli dan penjual. Nah ini penting banget dikuasai oleh para pelaku UMKM. Nah kemudian yang kedua tadi membangun relasi dengan konsumen. Jadi customer is friend. Konsumen ini adalah teman kita. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita bicara kita di era digital, kemudian kita tidak bisa melakukan engagement dengan konsumen. Jadi kita tetap harus menyapa, ramah, kemudian juga kita harus mengedepankan kualitas. Jadi kalau kita share produk di medsos, di platform digital kita, ketika berjualan, konsumen menanyakan kepada kita untuk membeli, kita harus merespon dengan cepat. Kemudian barang-barang yang dibeli harus kita kirim secara cepat juga, kemudian aman, kemudian sesuai. Nah, nanti kalau sudah reviewnya bintang 5, Mas. Kalau udah reviewnya bintang 5, ikutin deh semuanya. Ya kan, jadi pada beli. Artinya ini istilahnya trik-trik ya supaya kita bisa membangun relation ini ya. Kemudian selanjutnya, Mas. Nah, ini nggak kalah penting bahwa selain bisnis, kita harus bisa memberikan manfaat. Jadi bisnis nggak cuma cari untung, tapi kita juga harus bisa memberikan value, memberikan manfaat. Kalau kita jualan madu, kita harus bisa ngasih juga informasi-informasi. Apa sih pentingnya? Manfaat madu. Manfaat madu. Kalau jual makanan, kita share resep-resep. Kemudian juga kita kasih giveaway, kasih promo-promo, kita ajak ngobrol. Misalnya saya punya produk Ladyvia Cake and Bakery, cake. Saya tanya, suka roti yang berbahan tepung terigu atau gandum? Kalian pasukan yang mana nih, gitu kan? Jadi ada percakapan di antara kita. Kemudian juga jangan lupa sisihkan juga sebagian dari penjualan-penjualan kita untuk charity. Nah, saya punya satu kalimat yang keren banget. Kalau kita menargetkan omset itu sudah biasa. Tapi kalau menargetkan sedekah itu baru luar biasa, kan gitu kan. Jadi jangan lupa sedekah. Ada gini, Mas. Ini saya jadi banyak ngomong nih. Kalau usaha tuh ada yang cari uang, ada yang cari prestasi, ya kan? Ada yang cari akhirat. Nah, kalau kita cari uang, mungkin kita bisa dapat uang atau tidak dapat apa-apa. Kalau cari prestasi, mungkin dapat uang atau prestasi. Tapi kalau kita cari akhirat, uangnya dapat, prestasinya dapat. Insya Allah akhiratnya dapat. Pilih yang mana gitu. Nah, sedekah ini juga bagian dari kita menuju ke akhirat itu. Jadi harus halal. Nah, ini produk UMKM tuh ya. Semuanya harus ada sertifikasi halal. Karena itu bisa membuat level kepercayaan konsumen meningkat. Ya, kita berada di negara yang mayoritas muslim, Mas. Mendorong konsumen untuk membeli. Sertifikat halal sama sertifikat perizinan lainnya, PIRT atau BP POM.
Nah, itu harus ada. Betul. Punya manfaat. Kalau kita memberi manfaat sama orang, Mas, otomatis rezeki itu deket loh sama kita. Seperti Mas Nugi sekarang bikin konten kreatif, orang seneng, ada manfaat, dapat duit pasti, ya nggak? Ngaku. Ngaku. Kalau saya bicara data dulu nih, datanya ini ya. UMKM Indonesia ada 64 juta pelaku UMKM dan ternyata berkontribusi 60% nih, berkontribusi terhadap PDB itu sampai 60% dan penyerapan tenaga kerja sampai 97%. Sehingga sebenarnya roda ekonomi Indonesia ini banyak dari pelaku UMKM ini. Karena sebenarnya kalau kita bisa memberdayakan UMKM ini akan bisa menjadi kekuatan yang besar bagi perekonomian dan roda perekonomian menjadi lebih baik. Peran komunitas dan pemerintah ini memang harus sinergi. Ya, seperti saya kebetulan juga di saat ini duduk diamanahkan sebagai Wakil Ketua Wanita Bekasi Keren, Mas. Kreatif, energik, responsif, empati, nasionalis. Ini pelaku UMKM ibu-ibu, ayo bisa gabung nih di WBK. Nah, WBK kemarin beberapa kali mengadakan pelatihan untuk sertifikasi PIRT. Sudah 3 batch. Dinas juga mengadakan pelatihan PIRT gratis untuk 100 UMKM. Kemudian juga, Masya Allah juga saya sendiri sangat berterima kasih ya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota. Kemarin dalam kegiatan program UMKM yang paling update kemarin adalah Bekasi Fest, Basar di Revo, Pak Wali juga hadir, kemudian Pak Wakil Wali Kota juga hadir ya. Artinya memang di sini saya lihat pemerintah hadir, mensupport, ya kan. Kemudian juga Samad sendiri, kemarin juga Dinasko pada saat peluncurannya di Bekasi juga hadir, memberikan support. Pak Wakil sendiri pada saat kita meluncurkan e-katalog ya, itu juga beliau juga hadir mensupport, ya kan. Dan kemudian juga banyak program-program yang disupport oleh pemerintah. Dan pajak pun bagi UMKM sekarang dari 1% kemudian diturunkan 0,5%. Artinya ini memang banyak sekali peran pemerintah dan ditambah lagi pelatihan-pelatihan dan juga permodalan-permodalan. Kominfo punya pelatihan. Ini sekarang untuk yang Bekasi Raya Pak Afif Ridwan yang handle ya dari penggiat UMKM-nya di Bekasi. Itu juga ada program. Kemudian kami dari All Samad juga ada program-program sekarang Sultan UMKM. Bagaimana UMKM bisa menjadi agen. Jadi saya tambahan ya, tambahan. Jadi apa? Tambahan income. Jadi agen untuk pembelian pulsa, jadi agen untuk pembayaran PBB ya. PBB. Kemudian juga ada kirisnya juga bisa all in one kirisnya. All in one. Yang pertama adalah dia harus bisa melakukan analisa dulu dari produknya. Apakah produknya banyak diminati oleh pasar atau tidak gitu. Produknya juga harus dicari yang unik, karena biasanya kalau produk-produk yang unik orang pada akan nyari dan langsung viral gitu kan. Lalu dia harus bisa juga melakukan analisa kompetitor. Seperti apa sih kompetitornya gitu. Sekarang lebih mudah apalagi pakai online ya Pak? Pakai online semuanya. Jadi harus dicek, oh ini perusahaannya seperti ini, rasanya seperti ini, bagaimana cara dia melakukan marketing gitu kan. Nah, misalnya dia melalui IG, model-modelnya setiap hari itu dia postingnya seperti apa aja. Nah, itu harus dianalisa gitu kan. Nah, dan yang paling utama lagi karena kita sudah masuk ke eranya digital 4.0, ya kita harus menguasai digital marketing gitu. Itu harus ngikutin ya. Mau nggak mau ketinggalan. Karena ini juga nggak akan kembali lagi ke masa sebelumnya. Iya. Ketika kita sudah masuk ke digital ini akan terus berkembang. Kita nggak akan balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Mau nggak mau nih UMKM harus waspada. Iya. Harus belajar. Indonesia sudah 4.0, di Jepang sudah 5.0. Udah lebih digital lagi gitu kan. Kita harus bisa mengejar ketinggalan kita. Minimal saja, ya pasti ya setiap orang sudah pasti punya gadget. Jangan cuman untuk share-share berita-berita hoax gitu ya untuk di sini gitu. Tapi ini bisa dijadikan handphone ini, smartphone kita ini sebagai media kita jualan.
Kalau dulu kita biasanya secara tradisional harus punya toko. Nah, di era digital kita punya toko banyak dan tokonya gratis semua lagi kan. Google My Business ya. Semuanya ada di sini. GMT. Dan yang paling utama adalah kita punya Google My Business gitu ya. Google My Business. Kenapa? Dengan Google My Business akan tahu lokasi kita ada di mana gitu kan. Produk-produk kita, review-review dari produk kita, jam bukanya, dan lengkap sekali. Bahkan bisa sampai membuat website secara gratis dengan Google My Business. Pakailah WhatsApp-nya untuk UMKM, pakai WhatsApp Business gitu. Karena di situ kita bisa buat katalog. Kalau customer menghubungi di tengah malam, kita masih tetap bisa menjawab. Pakai apa? WhatsApp auto respon. Jadi jangan sampai jeda nunggu beberapa jam. Wah, udah malas banget gitu ya. Itu sesederhananya adalah kalau saya bisa menyampaikan itu adalah representatif dari toko offline kita. Ya. Bisa ditaruh di digital itu ya di Google My Business free, gratis. Ada produknya tadi kan, bahkan semua komentar-komentar pelanggan pun ada. Jam bukanya nih, kalau Kopi Mara buka jam berapa, rutenya mau ke sini. Jadi kita bisa jadi penguasa daerah nih. Karena kalau misalnya Mas Rugi mau nyari kopi lezat atau tempat nongkrong enak di Bekasi, kan pasti begitu kan? Bahkan orang luar daerah pun kalau misalnya datang ke Bekasi pasti akan cari di Google. Nah, itu. Yeah. Ini mesti harus dikuasai nih sama UMKM yang penting-penting ini, Mas. Jadi powerful banget GMB ini. Betul. Kalau main persentase rada-rada susah ya, tetapi masih sedikit ya. Saya masih yakin banget sedikit banget untuk melakukan optimasi secara digital, masih jauh banget. Di Alfamart kita coba bantu mereka, tapi banyak berbagai macam alasan. Yang paling utama itu adalah gaptek, gitu ya. Gaptek, gaptek ini, mendingan deh buatin aja deh gitu kan. Gak mau pusing gitu kan, gitu kan. Tapi kan nggak bisa kayak gitu terus gitu kan. Nah, mau nggak mau ya kita harus belajar gitu. Ada satu yang saya sangat salut banget dengan UMKM di Kota Bekasi ini, walaupun sudah sesepuh, sudah punya cucu gitu ya, oma-oma gitu, tapi mau belajar digital. Mau dibantuin sama cucunya nggak mau. Saya lakukan sendiri. Wah, itu luar biasa sekali itu. Rendang ya? Rendang, rumah Oma Kenan. Aduh, luar biasa. Insya Allah kita siap. Pertanyaan-pertanyaan atau mau apa, ayo. Pemasaran offline tetap juga perlu ya kan, karena ada beberapa UMKM juga yang mungkin tidak bisa totally menggunakan online. Tetap juga ada kebutuhan seperti saat ini kita di Kopi Mara. Ada juga kebutuhan orang untuk duduk-duduk, kongko-kongko, ngopi. Nah, ini kan berarti tetap pelayanan prima secara offline juga tetap harus kita genjot, harus tetap dengan prokes ya, pasti kalau kita sekarang dalam masa pandemi. Kemudian juga tadi juga saya dapat dengar dari salah satu UMKM binaan kami, Kentang Kriuk Mas Denny. Selamat Mas Denny, tadi juga menyampaikan sekarang sudah masuk hypermart. Artinya itu kan juga penjualan offline. Nah, sehingga ini offline-nya tetap bisa digenjot, tapi online juga harus terus digenjot. Jadi ini terus berkesinambungan seperti itu, Mas. Asetnya UMKM itu bukan hanya aset bangunan, aset modal, tapi aset adalah diri kita sendiri. UMKM kita sendiri bagaimana terus membangun mindset kita, membangun diri kita untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang handal, yang hebat, yang kuat gitu kan. Apapun masalahnya kita harus fight gitu, Mas.